Pada atlas praktikum ini, pertama kita akan membahas mengenai topik inflamasi. Pada kasus ini, kita akan mulai membahas mengenai radang pada appendix atau kita kenal sebagai appendicitis. Pada gambar ini, tampak adanya gambaran appendix. Pada gambar A, tampak appendix yang normal, sementara pada gambar B, tampak appendix yang mengalami inflamasi. Appendix yang normal ini yang tampak secara makroskopik bisa kita lihat secara mikroskopik. Gambarannya seperti ini. Ini adalah lumen appendix, kemudian tampak adanya mukosa appendix, lapisan submukosa, lapisan muskularis, hingga lapisan serosa. Jika kita melakukan pembesaran pada bagian mukosa ini, di mana dilakukan pembesaran yang lebih kuat, maka akan tampak gambar seperti di bawah ini. Ini adalah lapisan mukosa, diawali di lapisan permukaan, kemudian di bawahnya akan tampak kelenjar-kelenjar appendix, dan di bagian tengah ini tampak sentrum germinativum dan mantle zone yang masih jelas. Inilah gambar folikel limfoid. Kemudian, jika appendix yang normal ini kemudian mengalami inflamasi yang tampak pada gambar B, maka secara makroskopik akan tampak adanya udem atau bengkak dan tampak hiperemis atau kemerahan. Gambaran appendix yang mengalami inflamasi ini adalah gambaran secara makroskopik dan gambaran mikroskopiknya akan tampak seperti ini. Sebelum kita membahas gambaran histologinya, kita akan sedikit membahas mengenai sel-sel apa saja yang berperan pada proses inflamasi. Ini adalah gambaran pembuluh darah, di mana di dalam pembuluh darah memang normalnya akan ada polimorfonuklear atau PMN, kemudian ada sel-sel plasma, ada limfosit, dan ada monosit. Jika terjadi suatu inflamasi atau adanya mikroba atau adanya jaringan yang mengalami kematian, maka sel-sel ini akan keluar dari pembuluh darah seperti PMN, sel plasma, limfosit, dan monosit. Jika terjadi peradangan akut, maka sel PMN atau neutrofil akan keluar dari pembuluh darah menuju ke sel target. Jika terjadi inflamasi secara kronik, maka sel limfosit dan sel plasma, sel monosit akan keluar yang merupakan respon imun tubuh. Jika dia akut, maka yang terjadi pada menit atau beberapa jam kemudian akan keluar sel-sel neutrofil. Inilah petanda akut. Sementara yang kronik, sel-selnya akan keluar monosit atau makrofag dan limfosit. Namun jika semuanya ada neutrofil, limfosit maupun sel plasma, berarti itu menandakan terjadi proses appendicitis kronik eksaserbasi akut. Pada gambaran dengan pembesaran yang lebih kecil, di sini kita lihat banyaknya kelenjar-kelenjar dari appendix, kemudian ini folikel limfoid yang masih jelas dengan sentrum germinativum dan mantle zone yang masih jelas. Kemudian dengan pembesaran yang lebih kuat, kita akan melihat gambaran seperti ini. Ini adalah kelenjar appendix, kemudian di stromanya, jika terjadi peradangan, maka akan mengundang sel-sel radang. Jika akut, maka akan tampak sel neutrofil. Namun, jika terjadi proses kronik, maka limfosit, monosit, dan sel plasma akan tampak di stroma appendix. Pada gambar ini, dengan pembesaran yang kecil atau dengan pembesaran yang lemah, kita akan melihat appendicitis kronik eksaserbasi akut dengan menunjukkan di mana gambarannya ini menunjukkan adanya
kelenjar-kelenjar appendix, dan adanya folikel-folikel limfoid yang masih jelas. Ini menandakan suatu appendisitis kronik. Pada gambaran mikroskopik dengan pembesaran yang lemah akan tampak jaringan mukosa appendix normal yang dilapisi epitel kolumnar inti selapis, tidak atipik dan terletak di basal. Pada area submukosa akan tampak struktur folikel limfoid dengan gambaran sentrum germinativum yang masih jelas. Dan ketika kita melakukan pembesaran yang lebih kuat, maka akan tampak sel-sel radang limfosit, kemudian adanya sel histiosit, adanya sel neutrofil, dan adanya sel plasma.